Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haol, Kiai Haji Fahrudin Arsabandi, pendiri sekaligus sesepuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Cijolang. Berdiri 1975, berlokasi di Kampung Cijolang, karya bakti Parung Ponteng Tasikmalaya, Jawa Barat. Ada kutipan hadis tentang haul dan mengunjungi makam. Ruwiya Al-Baihaqi fis Syabi, Qola Al-Waqidi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dari Imam Al-Waqidi berkata, wa kana Rasulullahi Shallallahu Alaihi Wasallam yajuru qatla Uhudin fi kulli haulin wa iza laqahum bis Syabi rafa'a sautuhu yaqulu. Rasul mengunjungi makam para pahlawan Uhud setiap tahun. Jika telah sampai di Syib adalah tempat makam mereka, Rasul berucap dengan meninggikan suara seraya berkata, Assalamualaikum bima sobartum fanima ukbadar, yang artinya, semoga kalian selalu memperoleh kesejahteraan atas kesabaran yang telah kalian lakukan. Sungguh, akhirat tempat yang paling nikmat. Biografi Kiai Haji Fahrudin Arsabandi, pendiri sekaligus sesepuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Cijolang. Berdiri tahun 1975. Lahir, Tasikmalaya hari Senin, pada tanggal 18 Jumadil Awal 1371 Hijriah. Atau, tanggal 21 Juni tahun 1950 Masehi. Tempat Kiai Haji Fahrudin dilahirkan berlokasi di Cipadung, Desa Cigunung, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Wafat, Tasikmalaya hari Senin, di usia 53 tahun. Meninggal di rumah beliau dalam keadaan sakit, pukul 12:10, waktu Indonesia Barat, tanggal 29 Robiul Akhir 1424 Hijriah. Atau, tanggal 30 Juli tahun 2003 Masehi. Berlokasi di Pondok Pesantren Al-Hidayah Cijolang, Desa Karya Bakti, Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya. Kiai Haji Fahrudin mondok di Tasikmalaya sekitaran Singaparna, karena waktu itu banyak orang-orang menimba ilmu ke Singaparna dengan julukan kota santri. Kiai Haji Fahrudin Arsabandi pernah berguru ke pondok pesantren Kiai Haji Abdul Rojak, Mangkubumi, Kiai Haji Wahab, Sukahideng, Kiai Haji Dudung, Nagasari, Kiai Haji Abdul Fatah, Cangkudu, dan Kiai Haji Fahrudin melanjutkan mondok atas petunjuk gurunya Kiai Haji Abdul Rojak. Untuk mondok di pondok pesantren Kiai Haji Abdul Haknu atau Syekh Aang Nu Cianjur. Kiai Haji Aang Nu, seseorang yang terkenal ilmu serta keulamaannya dan kewaliannya di Jawa Barat. Sehingga banyak yang menyebut Wali Abdal, dan banyak yang memanggil Syekh Aang Nu Gentur, Warung Kondang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kiai Haji Fahrudin bin Jaya bin Suhatma bin Madari bin Bayin, dari keturunan Cijolang asli, dari pemuka kampung, yang bernama Uyut Bayin yang kerap dipanggil Abah Boyin. Kiai Haji Fahrudin menikah dengan Ibu Hajah Rodiah, di tahun 1974. Ibu Hajah Rodiah binti Yusuf bin Subki bin Syamsi dari keturunan Cibabakan, atau dikenal Cibulu. Dari pernikahan Kiai Haji Fahrudin dan Ibu Hajah Rodiah dikaruniai 8 putera-puteri, 5 putera, dan 3 puteri, sampai Kiai Haji Fahrudin wafat tahun 2003. Kiai Haji Fahrudin Arsabandi mendirikan pondok pesantren yang diberi nama Al-Hidayah, yang artinya petunjuk, Mahat Al-Hidayah Al-Islamiyah, yaitu Pondok Pendidikan Islam Al-Hidayah, atau Pondok Pesantren Al-Hidayah, yang berlokasi di lereng Gunung Cangkuang, tepatnya di Kampung Cijolang. Kiai Haji Fahrudin mendapat ajakan dari paman, yang bernama Bapak Delon, atau biasa dipanggil Abah Delon bin Suhatma, adik dari Abah Jaya, orang tua dari Kiai Haji Fahrudin Arsabandi. Abah Delon mewakafkan tanah untuk pembangunan pesantren, dan Abah Delon bersama warga Cijolang mulai mencari material untuk pembangunan. Dimulai pembangunan tahun 1975, dan di tahun 1980 mulai ada bangunan permanen, serta banyak peromakan bangunan, masjid, asrama putera, dan asrama puteri, seperti yang ada sekarang. Moto Kiai Haji Fahrudin, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, sanajan hirup tulunganen jeng kaayaan susah, yaitu, menolong atau membantu orang yang membutuhkan, atau orang yang dalam keadaan susah. Sekalipun hidup dalam keadaan susah, atau hidup berkekurangan, Kiai Haji Fahrudin Arsabandi memiliki kemampuan yang luar biasa, dan banyak memiliki keahlian. Walaupun pesantren berlokasi di lereng gunung, jauh dari kata ramai dan jalan setapak, pada saat itu, banyak sekali orang-orang berdatangan dengan berbagai maksud dan keperluan. 1. Mendaftar sebagai santri atau santriyah, mondok di pesantren untuk belajar mendalami berbagai ilmu agama.
2. Ada yang datang untuk mendalami ilmu kebatinan dan ilmu kekebalan. 3. Banyak orang yang datang untuk mempelajari ilmu bela diri atau silat, berbulan-bulan bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. 4. Dari hikmah dan pengobatan. Banyak sekali pasien untuk berobat berbagai penyakit. Ada yang operasi amandel, ada juga pengobatan dengan cara doa dan zikir. 5. Ada juga yang berobat untuk penyakit luar dan penyakit dalam, seperti gangguan jin dan sihir. 6. Ada juga yang mengundang untuk berceramah, dan mulai banyak undangan ceramah di tahun 1980-an. 7. Ada juga orang yang datang bertujuan menjajal keilmuan dan keahlian dari Kiai Haji Fahrudin Arsabandi. Kiai Haji Fahrudin Arsabandi memiliki kelebihan yang luar biasa di antaranya. 1. Kiai Haji Fahrudin Arsabandi mengirim surat untuk Ibu Hajah Rodiah ketika Kiai Haji Fahrudin berada di Mekah, sedang melaksanakan ibadah haji, dan surat yang ditemukan di rumah, sesuai hari, tanggal, dan tahun. Kiai Haji Fahrudin berangkat haji ke Baitullah di tahun 1994. 2. Kiai Haji Fahrudin Arsabandi kebal tubuh dari senjata dan peluru, dan itu dijadikan sebagai hiburan untuk para santri dan santriyah atau orang yang bertamu, atau pasien yang berobat. 3. Kiai Haji Fahrudin Arsabandi dalam kondisi tertentu menangkap ikan mas di kolam, dengan sangat mudah dan cepat tanpa alat. Itu terjadi di masa sulit ekonomi, dan susahnya kehidupan yang dialami Kiai Haji Fahrudin Arsabandi. 4. Kiai Haji Fahrudin Arsabandi mendapat baju hikmah ketika berziarah makam Waliullah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Tasikmalaya. Saat itu dapat petunjuk dari mimpi. Dalam mimpi itu bertemu Mas Suwarsih, ibu kandung dari Kiai Haji Fahrudin. Dalam mimpinya Mas Suwarsih berbicara dan menyuruhnya untuk berziarah ke makam Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, dan mendatangi Goa Safarwadi. Di goa itulah datang berupa wujud harimau dan dimasukkan ke dalam bambu yang diisyaratkan Mas Suwarsih. Di dalam mimpi Kiai Haji Fahrudin, Kiai Haji Fahrudin Arsabandi memperlihatkan baju hikmah kepada orang tertentu dan orang terdekat di antaranya. Ibu Hajah Rodiah pernah melihat langsung baju hikmah itu, istri dari Kiai Haji Fahrudin, dan ada juga yang langsung melihat dari sebahagian anaknya dan murid-muridnya. 5. Kiai Haji Fahrudin Arsabandi menyadarkan ahli santet atau ahli sihir, sampai bertaubat dan mengobati orang kena gangguan jin dan sihir. Setelah Kiai Haji Fahrudin Arsabandi berdakwah atas undangan untuk ceramah, setelah selang beberapa hari, minggu, atau bulan, ada seseorang yang ahli dalam ilmu sihir menemui Kiai Haji Fahrudin dengan bermaksud untuk membuang ilmu sihirnya dan ingin bertaubat. 6. Kiai Haji Fahrudin Arsabandi ahli dalam asror dan dijadikan hiburan untuk para santri dan tontonan warga. Setelah selesai mendalami ilmu bela diri dan kebatinan, para santri serta orang yang langsung berguru kepada Kiai Haji Fahrudin, selalu diadakan asror, di mana orang yang telah diisi kekuatan atau asror, harus melawan 10 orang atau lebih dari 10 orang dalam waktu yang bersamaan. 7. Kiai Haji Fahrudin Arsabandi menahan kobaran api agar kebakaran tidak merembet ke rumah yang lain, dengan berdoa dan menggaris tanah, batas dari rumah yang kebakaran, sehingga api tidak menjalar ke rumah-rumah yang lain. 8. Kiai Haji Fahrudin Arsabandi menggeserkan dan memindahkan batu besar dengan kemampuan dan kekuatannya. Itu terjadi ketika membuka lahan untuk dijadikan bangunan madrasah, dan disaksikan orang banyak, dan sering sekali warga Cijolang selalu menceritakan kejadian itu. Sekian biografi Kiai Haji Fahrudin Arsabandi. Terima kasih telah membaca biografi atau cerita singkat tentang Kiai Haji Fahrudin Cijolang Tasikmalaya. Biografi ini dibuat oleh Ali Murtado atau ALY84. Tonton terus videonya di channel YouTube ALY84 dan di media ALY84 atau ALY84. Cerita ini dibuat ALY84 di pertengahan 2019 ketika terjadi COVID-19 dijadikan video tahun 2023. Cerita didapat dari berbagai sumber, dan sebahagian langsung dari cerita Kiai Haji Fahrudin ketika berkumpul dengan keluarga, atau cerita Kiai Haji Fahrudin Arsabandi di sela-sela mengajar para santri. Cerita tentang Kiai Haji Fahrudin Arsabandi Mondok, didapat langsung dari Kiai Haji Fahrudin, tahun 2000-an. Dan pernah mendatangi beberapa pesantren di mana Kiai Haji Fahrudin Arsabandi pernah mondok. ALY84 mendapat cerita itu 3 tahun sebelum Kiai Haji Fahrudin meninggal, atau wafat. Terima kasih telah menonton video tentang biografi Kiai Haji Fahrudin Arsabandi Cijolang. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan yang buruk dari kekurangan dan kehilafan saya sendiri. Semoga kita dapat mengambil hikmah, serta mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berada dalam lindungannya. Amin. Ya Robbal Alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.